Nyaho guys, hari ini gua mau bikin review singkat dan modding keyboard dari Rexus, yaitu Rexus Daiva. Sorry banget ya kepada yang udah nunggu karena video ini kena delay mulu sampai sekarang hampir sebulan nih. Video ini disponsor oleh dompet gua, nambah hari nambah enteng dompetnya ya. Jadi gua bakal sangat apresiasi jika kalian hit tombol like dan subscribe. Memulai dari unboxingnya, pertama ada keyboardnya, keycap, dan switch puller combo dengan 4 switch tambahan. Kabel USB Type-C braided sepanjang 1,8 meter, dan beberapa dokumen. Memulai dari spek utama, keyboard ini mempunyai layout 65%. Layout ini gue kurang rekomen untuk beginner karena nggak semua keycap set compatible. Dan pas nyari keycap setnya perlu kalian cari yang ada shift 1.75U dan beberapa key 1U di bottom row-nya. Untuk konektivitas hanya bisa wired dengan kabel USB Type-C dan untuk opsi switch-nya ada dalam blue, brown, dan red switch. Untuk warna keyboardnya tersedia dalam warna hitam dan putih. Berat keyboardnya ada di 577 gram. Memulai teardown dari layer pertama, keycapsnya ABS double shot dengan Legends Shine Through. Gua appreciate mereka udah menggunakan font yang lebih standar dan tidak terlalu gamer-gamer banget ya. Tapi printing kecilnya masih menggunakan teknik yang meninggalkan tekstur yang cukup mengganggu di keycapsnya. Ketebalannya ada di 1,3 mm dan segmentingnya sudah cukup baik. Setelah melepas keycapsnya, kita ketemu dengan switchnya yang di unit gua menggunakan Otemu Reds. Stabilizernya plate mounted dan udah pre-lube. Masih ada ticking dikit tapi jauh lebih baik daripada yang belum lube. Terus ada salah satu alasan mengapa gua bisa sangat merekomen keyboard ini, yaitu arah kawat stabilizernya. Dia untuk key spasinya arah kawatnya ke atas dan untuk backspace-nya ke bawah. Jadi kita bisa melakukan salah satu mod kesukaan gua, yaitu Unicorn Style Gasket Mount. Mod ini akan gue bahas lebih dalam di section modding video ini ya. Setelah mencabut switchnya, kita bisa lihat kalau socket yang digunakan adalah Otemu socket, tapi PCB-nya udah support 5 pin. Seperti gue sering bilang, ini tidak masalah untuk gue karena tinggal dikikir switchnya terus muat. Yang masalah untuk gue adalah SMD LED-nya, yang masih di atas PCB, jadi kalian kalau pilih switch bakal agak limited ke yang compatible dengan SMD LED. Kecuali kalian mau desolder LED-nya. Untuk melepas plate, kita perlu melepas 6 baut. Setelah itu, plate dan PCB bisa langsung dikeluarin. Plate-nya berwarna hitam dan mempunyai finish powder coated satin yang durabilitasnya jauh lebih baik daripada cat. Pas gua coba scratch test, dia nggak nge-scratch. Di bawah plate-nya dia juga ada plate foam included. Setelah itu, kita ke PCB-nya yang berwarna hijau. Pas gua ngeluarin PCB-nya cukup kaget karena dia sangat tipis. Kalau dibandingin dengan PCB lain yang gua pernah coba, dia jauh lebih tipis dan agak fleksi. Ini bisa jadi plus atau minus, karena kalau tipis gampang patah, tapi kalau fleksi juga lebih enak typing feel-nya. Di PCB-nya juga ada beberapa layout berbeda yang bisa kita tambahkan, seperti ISO Enter Key dan Split Left Spacebar. Sayangnya masih belum di solder socket-nya dan kita perlu solder socket kita sendiri. Setelah semua parts-nya dikeluarin, kita tersisa dengan case-nya. Dimensi case-nya 31,2 x 10,5 cm dengan poin tertinggi 2,56 cm dan poin terpendek 1,93 cm. Typing angle-nya 3,4 derajat. Untuk case ini nggak ada flip up feet dan hanya ada rubber feet. Untuk branding, dia ada stiker di belakang case-nya dan ada printing di sisi atas case-nya. Sekarang kita bakal mulai modding keyboard-nya ya. Pertama, gua mau ngasih mod list-nya dulu. Untuk improve akustik, gua bakal pasang PE foam, Tempest tape mod, dan silicone dampener. Terus untuk typing feel-nya gue bakal memasang Unicorn Style O-ring mount, dan seperti biasa pasti gue bakal lubing switch-nya dan tuning stabilizer yang perlu dituning. Pertama gue bakal memotong standoff di case-nya dulu buat Unicorn Style gasket mount-nya. Karena kalau nggak dipotong, habis di gasket mount gini dia bakal masih kena standoff-nya plate-nya, dan typing feel-nya sama aja. Terus gue memasang silicone dampener-nya, yang bakal ngilangin rasa hollow-nya. Kalian juga bisa pakai Eva foam yang dipotong-potong seukuran case-nya. Di PCB-nya gue memasang 2 mod. Tempest tape mod, dimana kalian tinggal menggunakan tape tipe apa aja asal non-konduktif dan dipasang di sisi belakang PCB-nya. Terus untuk PE foam mod, pastikan kalian menggunakan PE foam yang non-ESD rated. Tinggal potong seukuran PCB dan dibolongin di daerah stabilizer-nya. Dua mod ini bakal improve akustik keyboardnya. PE foam membuat suaranya lebih poppy, sedangkan tape mod akan membuat suaranya agak lebih deep. Untuk switch-nya gue nge-loop dengan Krytox 205G0 untuk stem, bottom housing, dan switch. Terus 105 untuk spring-nya. Untuk tutorial looping agak panjang jadi gue nggak bakal bahasin di video ini, dan kalian bisa cek di link di deskripsi. Looping switch ini bakal membuat suaranya jauh lebih enak dan typing feel-nya juga jauh lebih smooth. Karena gue bakal memasang Unicorn Style O-ring mount, gue memasukkan semua part ke case-nya dan memasang switch-nya dulu.
Terus upper assembly-nya dikeluarin dan dipasang o-ring gedenya. Setelah itu semua ini dimasukin ke case-nya lagi. Untuk case ini, jika kalian ada kesulitan pas memasukin partnya ke dalam case-nya, masukin ujung depannya dulu, lalu baru belakangnya dimasukin. Mod ini bakal membuat typing feel keyboardnya jauh lebih soft dan even. Terakhir, kita tinggal pasang keycaps-nya. Sebelum sound testnya, gue mau ngasih final opinion gue untuk keyboard ini. Who is it for? Keyboard ini gue sangat rekomen jika kalian nyari layout 65% yang modding potentialnya sangat baik. Minus yang gua nemukan hanya di socket dan LED-nya, yang masih OTEMO dan LED-nya masih di atas PCB. Kalau di price point ini gua agak susah kalau mau komplain karena harganya masih wajar lah dapat spek begini. Tapi untuk kalian yang pengen socket hot swap, this keyboard is not for you. Personally, buat gua keyboard ini speknya semua cocok kecuali layoutnya. Kalian yang udah lama ngikutin channel gua, pasti sering denger gua nggak rekomend layout begini, karena nggak semua keycap set support dan buat beginner akan membuat lebih susah untuk memilih keycap set. Untuk sound profile-nya sebelum di mod dia masih ada plate ping yang sangat kedengar dan case-nya sangat hollow. Terus untuk typing feel-nya masih stiff standar untuk tray mount keyboard. Sebelum sound test-nya, gue juga ada pertanyaan untuk kalian yang sudah nonton sampai akhir. Apakah kalian suka format video begini di mana gue gabungin modding dan review videonya, atau lebih enak dipisah seperti biasanya? Kalau suka, tolong komentar ya, biar video kedepannya gue juga buat dengan style gini. Ya udah guys, langsung ke sound test-nya ya. Ya udah, ini akhir video ini guys. Jangan lupa like, subscribe, dan hit tombol bell biar nggak ketinggalan. Kalau ada pertanyaan, bisa join grup Discord kami, link di description, tinggal join dan accept peraturannya. Gua juga streaming game di Twitch @rain_ch, jadi kalau ada pertanyaan tinggal mampir ya. Thank you udah nonton video gua sampai akhir, and see you in the next video. Bye-bye!